Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo dengan MPM 221305338. Di sini saya akan mengerjakan tugas pelajaran IPSD dengan dosen pengampu Ibu Ika Wadiri Magistra Pendidikan dan Ibu Alina Yucetika Magistra Pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo dengan PM 221305338. Di sini saya akan mengerjakan tugas belajar IPSD. Di sini saya mendapatkan materi yaitu adaptasi hewan dengan lingkungannya. Yang pertama itu skenario pembelajaran IPSD, mata kuliah pembelajaran IPSD. Disusun oleh Dimas Prasetyo. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, sasaran peserta didik SD kelas 6, durasi 3 x 35 menit. Materi pembelajaran yang pertama, kegiatan sehari-hari tentang adaptasi hewan, dan yang kedua, penyesuaian diri adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Pendekatan STEM, standar kompetensi, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Kompetensi dasar yaitu KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyelesaikan diri dalam lingkungan, dan 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyelesaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menganalisis cara makhluk hidup menyelesaikan diri dengan lingkungan. Melalui penugasan, siswa dapat menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara percaya diri. Pengertian: peserta didik kelas 6 diharapkan dapat memahami materi tentang makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sinopsis: pembelajaran ini diawali dengan menjelaskan tentang makhluk hidup menyesuaikan diri dan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan cara adaptasi makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dan dilanjutkan dengan membuat bagian proyek tentang adaptasi morfologi agar peserta didik lebih memahami bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menjelaskan menggunakan media yang konkret. Properti alat dan bahan yaitu styrofoam, gambar tentang adaptasi morfologi dan fisiologi yang sudah di-print, cutter, paku puspin, gunting, penggaris, dan laptop. Naskah pertemuan pertama 3 x 35 menit. Yang pertama, kegiatan awal yaitu pendidik membuka kelas dengan memberi salam dan menanyakan kabar. Kedua, pendidik meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Yang ketiga, pendidik mengecek kehadiran siswa. Dan yang keempat, pendidik menjelaskan tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran. Inti pembelajaran: pendidik menanyakan apakah peserta didik sudah mengetahui apa itu kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian diri adaptasi hewan terhadap lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidik menjelaskan materi tentang adaptasi hewan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendidik membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang menjadi 2 kelompok. Yang keempat, peserta didik diminta untuk menjelaskan hasil dari pengamatan mereka. Dan yang kelima, pendidik melanjutkan untuk membuat bagian proyek morfologi bersama-sama dengan peserta didik. Penutup: yang pertama, pendidik memberikan apresiasi dari pembelajaran hari ini. Dan yang kedua, pendidik memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Yang ketiga, pendidik mengajak siswa berdoa untuk menutup pembelajaran. Dan yang keempat, pendidik menutup kegiatan belajar mengajar dan mengucapkan salam.
Yang pertama, pendahuluan. Pendidik membuka kelas dengan memberi salam dan menanyakan kabar. Kedua, pendidik meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Yang ketiga, pendidik mengecek kehadiran siswa. Dan yang keempat, pendidik menjelaskan tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran. Di sini ada komponen sistemnya. Elemen keterampilan berpikir kritis. Pada pendahuluan dilakukan dengan menyapa dan menanyakan kabar peserta didik dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, membahas materi sebelumnya yang bertujuan untuk melatih kembali ingatan anak tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Inti, pendidik menanyakan apakah peserta didik sudah mengetahui apa itu kegiatan yang berkaitan dengan adaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidik menjelaskan materi tentang kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian diri adaptasi hewan terhadap lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendidik membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang menjadi 2 kelompok. Selanjutnya, pendidik melanjutkan untuk membuat bagan proyek adaptasi morfologi bersama-sama dengan peserta didik. Setelah itu, peserta didik diminta untuk menjelaskan hasil dari pengamatan mereka. Setelah itu, pendidik meminta peserta didik untuk menonton dan memperhatikan video tentang adaptasi morfologi dan tingkah laku yang telah dibuat oleh pendidik. Setelah selesai, pada kegiatan membuat bagan proyek adaptasi morfologi, peserta didik melakukan pengukuran styrofoam yang akan dipotong. Setelah itu, pendidik menyiapkan gambar yang sudah di-print terkait materi adaptasi hewan. Selanjutnya, peserta didik menggunting gambar hewan morfologi dan keterangannya sudah disediakan. Setelah itu, peserta didik menyusun dan menyesuaikan setiap gambar dengan menggunakan paku pushpin. Penutup, pendidik memberikan apresiasi untuk pembelajaran hari ini. Setelah itu, pendidik memberi peserta didik kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Selanjutnya, pendidik mengajak peserta didik berdoa untuk menutup pembelajaran. Dan yang terakhir, pendidik menutup kegiatan belajar mengajar dan mengucapkan salam. Baik, itu tadi skenario pembelajaran IPS dari saya. Selanjutnya ada video pembelajaran. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Sehat. Udah pada sarapan belum kira-kira? Udah. Ya. Jadi sini saya absen dulu ya. Ricky, Hadir Pak. Rio, Hadir Pak. Dani, Hadir Pak. Yakob. Hadir Pak. Jadi hadir semua ya hari ini. Nah, untuk kita merasa bisa pindah terlebih dahulu. Dani, sedikit dulu. Duduknya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Dani. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi. Di sini anak-anak udah pada tahu belum apa itu adaptasi? Siswanya enggak? Ada yang bisa melengkapi? Tahu Pak. Nggak tahu ya? Tahu. Jadi adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri di lingkungannya. Sebelumnya Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama Riki sama Rindo, kelompok 2 Dani sama Yakub. Nah, nanti di akhir ada tugas proyek. Ya. Jadi nanti Bapak akan menyuruh kalian untuk membuat bahan ajar yaitu tentang adaptasi morfologi. Nah, sini Bapak mau tanya,
ada yang pernah bantu orang tuanya ngasih makan ayam atau bebek enggak? Pernah Pak. Saya pernah anjing, Pak. Apa anjing? Saya kuda, Pak. Oh kuda. Kalau itu? Saya ini. Oh Ya, itu Pak, cacing. Oh cacing. Kamu bisa cacing ya? Bisa. Nah, coba ingat-ingat lagi seperti apa paruh ayam dan bebek. Lancip Pak, ekor. Kalau ayam anjing, kalau bebek Lumbung. Benar ya, betul. lebar, betul Dani. Nah, bebek dan ayam ada perbedaan antara paruh dan kakinya. Nah, Bapak punya sebuah video tentang ayam dan bebek. Kita saksikan bersama-sama ya. Kelihatan nggak? Ini ayam kampung. Jadi ayam ya. Ayam di rumah. Oh, Gimana? dua itu bebek. Nah, jadi dari video tersebut kita bisa lihat paruh ayam ini berbentuk lancip. Fungsinya untuk memakan makanan yang berupa biji-bijian dan kemudian untuk bebek berbentuk sudu untuk dapat mencari makan di dalam lumpur. Kemudian kaki ayam ini lebih panjang dari kaki bebek dan kaki ayam ini lebih kuat, gunanya untuk mengais makanan yang ada di dalam tanah. Kemudian kaki bebek ini berserabut. Tahu nggak gunanya kenapa? Buat berenang Pak. Nah, pintar dari. Nah, fungsinya itu buat berenang. Nah, fungsi dari paruh serta kaki bebek dan ayam ini disebut sebagai adaptasi morfologi. Dan semua hewan tidak hanya beradaptasi menggunakan morfologi, ada juga yang menggunakan fisiologi dan adaptasi tingkah laku. Jadi kita sudah membahas tentang adaptasi morfologi. Sekarang kita akan membahas tentang adaptasi fisiologi dan adaptasi tingkah laku. Kalian tahu nggak adaptasi fisiologi itu apa? Nggak tahu ya. Adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya melalui fungsi kerja organ tubuh dengan tujuan bertahan hidup. Dan adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di sini Bapak ada satu lagi video tentang bunglon ya. Nanti kita bisa nyimpulin. Bisa berdoa aja. Nah, di sini Anda bisa nyimpulin nggak kalau bunglon itu ada tes siapa? Dua mana, Pak? Kurang tepat. Kan ada tiga tuh, ada tes morfologi, bisa Ada dilihat yang tingkah laku. simpulan Pak. Fisiologi Pak. Salah. Sebenarnya Tinggal laku. benar ya, sebenarnya lingkungan itu benar, tapi lebih tepatnya adaptasi tingkah laku. Ya, selesai materinya. Sekarang tinggal. Nah, di sini Bapak ada belajar tentang adaptasi morfologi dan fisiologi. Di sini ada harimau, elang, ular, burung ratu, bebek, dan lain-lain ini masuk ke morfologi. Masuk ke fisiologi. Nah, ini nanti dipotong menjadi 30 cm dibagi dua. Masing-masing kelompok dan satu-satu. Di sini Bapak mau kalian cocokin morfologi.
Nah, kelompok 2 bisa maju duluan ya. Buat jelasin. Elang. Gambar yang pertama itu ada elang. Punya paruh yang bengkok, cengkraman yang kuat, kemampuan terbang yang cepat, juga penglihatan yang tajam. Gambar yang kedua itu harimau, mempunyai taring agar lebih mudah merobek mangsa, karnivora, yakni hewan makan daging. Yang ketiga ada burung pelatuk, dirancang buat paruhnya dirancang untuk melubangi pohon yang keras dengan lubang berbentuk persegi panjang, melubangi pohon untuk mencari makanan, membuat sarang, menandai wilayah dan menarik lawan jenis. Yang selanjutnya ada ayam, memiliki paruh yang kecil lancip dan tajam agar dapat mematuk biji-bijian yang kecil. Yang terakhir itu bebek, berenang dan dapat jalan di lumpur karena pada kaki terdapat selaput yang berfungsi untuk membantu dalam berenang dan berjalan di lumpur. Kita lakukan buat kelompok 1. Kelompok 1. Silakan maju. Dari jelasin, Eko. Pertama ada burung pelatuk, dirancang untuk melubangi pohon yang keras dengan lubang bentuk persegi panjang. Yang kedua ada ayam, memiliki paruh yang kecil, lancip dan tajam agar dapat mematuhi biji-bijian kecil untuk menjadi makanannya. Yang ketiga ada bebek, berenang dan berjalan di lumpur karena pada kaki terdapat selaput yang berfungsi untuk membantu dalam berenang dan berjalan di lumpur. Yang keempat ada harimau, mempunyai taring agar lebih mudah merobek mangsanya. Yang kelima ada berulang, paruh yang bengkok, cengkraman yang kuat, kemampuan terbang yang cepat juga menyertai tajam. Kita kasih tepuk tangan dulu. Gak boleh gitu ya, harga itu yang maju. Pak, bisa. Baik, kesimpulan pada materi kali ini adalah cara makhluk hidup menyelesaikan diri dengan lingkungannya, yaitu adaptasi terbagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Makhluk hidup melakukan adaptasi untuk memperoleh makanan, bertahan hidup, dan menjaga diri. Karena materi hari ini sudah selesai, mungkin bisa Bapak akhiri. Sebelumnya, buat Bapak bisa memindah terlebih dahulu. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak apresiasi buat kalian hari ini, semangat kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian saya memilih bagian project media pembelajaran yaitu adaptasi morfologi karena menurut saya lebih mudah dimengerti untuk peserta didik kelas 6 dan menarik dan bisa membuat peserta didik itu lebih tertarik untuk memahami morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.